Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Melani, NIM belakang 077 dari kelompok 3 Aksya 4B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Konsep sistem keuangan syariah itu diawali dengan adanya pengembangan konsep ekonomi Islam pada tahun 1970-an dengan membicarakan isu-isu ekonomi makro. Dan juga pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah para ekonom serta para ahli fikih. Sistem keuangan syariah itu merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Sistem keuangan syariah itu juga memiliki suatu tujuan, yaitu untuk menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta untuk kemajuan pembangunan ekonomi. Sistem keuangan syariah itu didasarkan oleh prinsip utama, yaitu prinsip syariah dan juga prinsip tabi'i. Yang pertama, prinsip syariah. Prinsip syariah itu merupakan prinsip-prinsip yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terdapat dalam prinsip syariah itu meliputi 1. Pelarangan riba. Riba sendiri dalam bahasa Arab merupakan kelebihan, yang dimana kelebihan atas sesuatu akibat penjualan maupun pinjaman. Riba itu telah dilarang tanpa adanya perbedaan dari para ahli fikih, karena riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan dan hak atas barang. Dan riba itu hanya menguntungkan para peminjam atau menguntungkan salah satu pihak saja, dan pihak yang lainnya itu merasa dirugikan. Yang kedua ada pembagian resiko. Pembagian resiko merupakan konsekuensi logis dari pelarangan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian resiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang, yang dimana besarannya itu tergantung dari hasil yang diperoleh. Yang ketiga itu tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Karena dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang saat ini atau konvensional, itu fungsi uang itu tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan sebagai komoditas dan sebagai modal potensial. Dan yang keempat itu larangan melakukan kegiatan spekulatif. Maksudnya itu di sini pelarangan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Itu contoh seperti judi, karena judi itu memiliki resiko yang sangat besar. Yang kelima ada kesucian kontrak. Kesucian di sini itu di dalam Islam merupakan suatu perjanjian yang dimana sesuatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan itu yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Dan yang terakhir ada aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah, karena seluruh kegiatan harus dilakukan sesuai dengan syariah. Jika tidak sesuai syariah itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti minuman keras, perjudian, itu kan haram, jadi tidak boleh untuk dilakukan. Kesimpulannya adalah prinsip keuangan syariah itu merupakan ikhtisar transaksi bisnis yang diperbolehkan dan mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. Hasil usaha itu muncul bersama biaya, serta keuntungan itu muncul bersama resiko. Selanjutnya adalah prinsip tabi'i. Prinsip tabi'i di sini merupakan prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan suatu bisnisnya. Itu contohnya seperti manajemen permodalan, dasar dan analisis teknik, manajemen cash flow, serta manajemen resiko, dan lainnya. Terus yang selanjutnya ada instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan itu merupakan suatu akad yang dimana syarat dan kondisinya akan menentukan resiko dan profil keuntungan instrumen tersebut. Instrumen keuangan berdasarkan prinsipnya itu berbeda dengan instrumen keuangan konvensional, sehingga diperlukan pengelolaan dan pengaturan secara khusus baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat hukum yang diperlukan.
Instrumen pembiayaan syariah itu harus sesuai dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada. Dan juga transaksi dalam keuangan Islam itu kan sesuai dengan syariah. Jadi harus terbebas dari unsur larangan riba, maisir, dan goror. Selanjutnya itu instrumen keuangan syariah dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada akad investasi. Akad investasi itu merupakan akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Akad investasi ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada mudharabah. Mudharabah itu merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang dimana pemilik modal itu mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan yang di muka. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu hanya ditanggung oleh pemilik, dan sepanjang itu tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah itu juga merupakan akad kerja sama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersamaan dalam suatu kemitraan. Akan tetapi nisbah dalam musyarakah itu bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan itu kerugiannya ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang ada. Yang ketiga ada sukuk atau obligasi syariah. Itu merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir ada saham syariah yang produknya harus sesuai dengan standar akuntansi, yang syaratnya itu berupa perusahaan itu harus memiliki piutang dagang yang relatif kecil dibandingkan oleh total asetnya. Terus perusahaan itu memiliki utang yang kecil dibandingkan nilai kapitalisasi pasar, dan perusahaan itu harus memiliki pendapatan bunga yang kecil. Selanjutnya ada akad jual beli atau sewa menyewa, yang dimana akad itu merupakan jenis akad tijarah dalam bentuk certainty contract. Pada akad ini itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama murabahah. Murabahah itu merupakan penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada salam, merupakan suatu transaksi jual beli yang dimana barang diperjualkan itu belum ada, atau dengan kata lain barang itu diserahkan secara tangguh dan pembayarannya itu dilakukan dengan tunai. Yang selanjutnya ada istisna. Di sini itu merupakan suatu transaksi yang hampir mirip dengan sistem salam. Akan tetapi dalam istisna itu pembayaran dapat dilakukan di muka atau dapat dicicil dalam beberapa kali dan ditangguhkan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir ada ijarah. Ijarah itu merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek yang disewakan tersebut. Yang terakhir adalah ada akad lainnya. Di sini akad lainnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sarf. Sarf itu merupakan perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Seperti contoh pada transaksi jual beli mata uang asing itu dilakukan baik sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenisnya. Yang kedua ada wadiah. Wadiah itu akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, yang dimana wadiah ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada wadiah amanah dan yang kedua ada wadiah yadomanah. Wadiah amanah itu merupakan suatu titipan barang atau uang yang tidak boleh dipergunakan sama sekali. Sedangkan wadiah yadomanah itu suatu uang atau barang yang dititipkan yang boleh didaya gunakan dan hasil pendaya gunaannya itu tidak diwajibkan untuk dibagi hasilkan kepada pemberi titipan. Yang ketiga ada qardul hasan. Qardul hasan merupakan suatu pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Yang keempat ada al-wakalah. Al-wakalah merupakan jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya, dan untuk jasa tersebut yang dititipkan itu akan mendapatkan fee sebagai imbalan.
Selanjutnya ada kafalah. Kafalah merupakan suatu perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak kepada pihak yang lainnya. Selanjutnya ada hiwalah. Hiwalah itu suatu pengalihan utang atau piutang terhadap pihak pertama kepada pihak yang lainnya atas dasar saling mempercayai. Dan yang terakhir ada rahan. Rahan merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan aktiva yang berupa penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.